Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nesa Anggini, NPM 2202060022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata perkuliahan Konseling Lintas Budaya yang berjudul Budaya dengan Emosi, di mana terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu emosi dalam konseling lintas budaya. Yang kedua, emosi dalam kajian psikologi. Yang ketiga, persamaan budaya mengenai emosi. Yang keempat, budaya dan gender. Baiklah, materi yang pertama yaitu emosi dalam konseling lintas budaya. Emosi menjadi gambaran dari karakter dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur karakter seseorang yang berkaitan dengan pengendalian diri dan kesabaran. Seringkali dipertanyakan apakah emosi berhubungan dengan budaya atau kebiasaan yang berhubungan dengan adat istiadat di mana orang tersebut tinggal. Apakah emosi yang ditunjukkan akan memiliki perbedaan ketika menghadapi permasalahan dan kasus yang sama. Sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis akan menguraikan secara lengkap mengenai emosi dalam psikologi lintas budaya. Tiap budaya di suatu daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai emosi. Emosi di berbagai budaya dan negara memiliki sebutan dan ukuran yang berbeda. Hal itu dipandang dari kebiasaan ketika seseorang kecil dan belajar dari orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana tampilan orang-orang ketika sedang marah atau ketika sedang emosi, dan bagaimana pengungkapannya. Budaya terkadang juga dipengaruhi oleh agama yang menjadi keyakinan orang tersebut. Misalnya ialah di suatu daerah yang kental dengan budaya keras, terbiasa melakukan emosi dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan tindakan yang berhubungan dengan fisik, dan hal itu dianggap sebagai hal yang wajar karena telah terjadi dalam budayanya dalam keseharian. Namun, ada pula perbedaan di daerah lain di dalam menyikapi emosi, seperti cukup diam dan menyampaikan dengan tatapan mata sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut sedang emosi dan tidak ingin diganggu. Jelas bahwa budaya akan menimbulkan berbagai perbedaan dalam cara melabeli dan menerapkan emosi itu sendiri. Yang kedua yaitu emosi dalam kajian psikologi. Dalam kajian psikologi, emosi menurut William James adalah sebuah hasil dari ekspresi perilaku kita terhadap sebuah stimulus yang menghasilkan reaksi tersebut. Contohnya, ketika kita melihat seekor beruang, kita akan lari secepatnya darinya dan kita akan menginterpretasikan perilaku lari, debaran jantung, dan perubahan lain pada tubuh kita sebagai emosi yang kita sebut atau takut. Sedangkan Bach menjelaskan emosi sebagai perasaan yang subjektif dan diasosiasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu seperti senyum, muka merah, dan gemeretak rahang, serta dengan respon fisik periferal semacam debaran jantung, keringat, atau gangguan pencernaan. Emosi adalah perasaan mendalam yang diikuti adanya perubahan elemen kognitif maupun fisik dan mempengaruhi perilaku. Dalam mendefinisikan emosi, psikologi Amerika kerap mengandaikan bahwa yang dibicarakan adalah sesuatu yang sama untuk seluruh manusia. Dalam ilmu psikologi Amerika, emosi mengandung makna personal yang amat kental. Barangkali karena psikologi Amerika memandang perasaan batin atau inner feeling yang subjektif sebagai karakteristik utama yang mendefinisikan emosi. Kalau kita sudah mendefinisikan emosi dengan cara ini, maka peran utama yang dipegang emosi adalah memberikan informasi pada kita tentang diri kita sendiri. Definisi diri kita, yakni bagaimana kita mendefinisikan dan mengidentifikasi diri kita, semuanya dipengaruhi oleh emosi kita sebagai sesuatu yang personal, privat, sebagai pengalaman batin. Materi yang ketiga yaitu persamaan budaya mengenai emosi.
setiap budaya memiliki perbedaan mengenai kategorisasi emosi. Adanya suku kata dengan makna tertentu mengenai emosi dapat membawa perilaku tertentu pada anggota dari budaya tersebut. Contohnya adalah suku aborigin memiliki kosakata gurakach yang berarti malu ataupun takut. Hal ini membuat orang aborigin setiap kali merasa malu pasti sekaligus merasa takut. Sedangkan pada budaya lain yang tidak memiliki kosakata tersebut, umumnya yang tertanam dalam diri mereka adalah ketika malu maka tidak disertai dengan perasaan takut. Semua budaya memiliki kesamaan dalam menunjukkan 6 ekspresi dasar, yaitu bahagia, jijik, marah, sedih, terkejut, dan takut. Akan tetapi, yang menyebabkan di antara budaya adalah kultur display, yakni berbagai norma budaya berkenaan dengan bagaimana pengolahan penampakan wajah atau ekspresi emosi. Setiap budaya memiliki aturan masing-masing tentang emosi-emosi, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya ditunjukkan oleh wajah mereka dalam waktu tertentu. Budaya dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap emosi. Hal ini akan menentukan tingkah laku seseorang mengenai penerimaan atau penolakan, yang akhirnya akan menjadikan emosi yang negatif atau emosi yang positif. Misalnya ialah budaya di zaman dulu di mana perempuan diwajibkan terus-menerus di dalam rumah, tidak diperbolehkan untuk bisa membaca dan tidak diperbolehkan melawan laki-laki. Yang keempat itu budaya dan gender. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam pengertian ini sebagai bentuk rekayasa masyarakat yang tidaklah bersifat kodrati, di mana gender perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan yang berubah bersama waktu dan mempunyai variasi luas dalam dan antar budaya. Dibedakan dari perbedaan biologis yang dipandang tetap dan tidak mengalami perubahan. Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Budaya dan gender berkaitan erat dengan faktor biologis yang menciptakan kecenderungan terhadap perkembangan seks dan gender. Namun, faktor sosiokultural merupakan faktor penentu penting yang menyebabkan perbedaan gender dalam peran dan perilaku yang mungkin sederhana namun penting secara budaya. Budaya mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku, nilai-nilai, identitas, peran, dan bagaimana hal-hal tersebut dianggap terkait dengan gender dalam berbagai konteks sosial. Budaya mempengaruhi variasi perilaku terkait gender antar individu dalam suatu kelompok budaya serta variasi antar budaya. Budaya dapat memaksimalkan, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan perbedaan gender dalam perilaku dan kondisi sosial. Memang tidak mungkin memisahkan gender dan budaya. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.